Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya guys. Pada kesempatan kali ini gua mau lanjut membahas alur cerita Kyokara Orewa episode 9. Bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa cek link video di deskripsi. Oke, tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Di awal film kali ini kita akan diperlihatkan dengan Sagara yang mendatangi Satoshi. Dengan rasa amarahnya, Sagara meminta Satoshi untuk segera berperang melawan sekolah Nanko serta membantai Ito dan Mitsuhashi. Akan tetapi dengan tegas Satoshi melarangnya karena sekolah Akehisa masih diawasi oleh polisi. Kemudian Sagara memberitahu serta menunjukkan kalau teman mereka habis dibantai dan dikeroyok oleh anak-anak sekolah Nanko yang dipimpin oleh Ito. Mengetahui hal itu, jelas saja Satoshi pun marah dan langsung pergi mencari Ito. Lalu setelah Satoshi pergi, Sagara mengancam orang itu agar tidak membocorkan kejadian yang sebenarnya. Ternyata Sagara yang licik, ia hanya membohongi Satoshi kalau Ito telah membantai orang itu. Dan tujuan Sagara sebenarnya adalah agar Satoshi mau bergerak untuk berperang melawan sekolah Nanko. Sementara itu di lain tempat, Mitsuhashi, Riko, dan Ito tampak mereka sedang berjalan pulang. Kemudian Ito pun pamit duluan karena ia akan pergi berkencan dengan Kyoko. Kemudian saat di perjalanan, Ito dihadang oleh Satoshi dan anak buahnya. Ito yang tidak tahu menau, lantas ia pun bertanya mengapa dirinya dicegat. Lalu Satoshi yang masih kemakan fitnah dari Sagara, ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk membantai Ito. Melihat Ito yang kewalahan, Satoshi menyuruh anak buahnya untuk berhenti. Lalu ia mengajak Ito untuk melakukan duel 1 lawan 1, yang mana Satoshi mengeluarkan beras knuckle dan menjelaskan kalau dalam pertarungan ini mereka akan bertarung dengan mata tertutup. Satoshi kemudian memberikan beras knuckle tersebut kepada Ito. Lantas Ito yang gak gentar sama sekali, ia pun langsung menerima tantangan tersebut. Tampak di sini Ito bertarung dengan mata tertutup sesuai aturan yang diberikan Satoshi. Jelas saja ia memukul asal-asalan tanpa tahu sasarannya. Kemudian Ito mencoba untuk tenang dan mendengarkan suara dari Satoshi. Namun ketika ia ingin memukul Satoshi, Satoshi dapat dengan mudah menghindar. Yang mana ternyata Satoshi bermain curang, ia tidak menutup matanya sehingga dapat dengan mudah menghindari serangan Ito. Di sisi lain, Ito yang masih menutup matanya, ia masih mengikuti aturan pertarungan tersebut serta berusaha memukul secara acak. Melihat Ito yang masih berusaha keras, Satoshi kembali teringat dengan masa lalunya. Yang mana dulu ketika ia ditatar oleh veteran sekolah Akehisa, ia diperlakukan curang oleh seniornya dulu. Semenjak momen tersebut, Satoshi percaya bahwa dalam pertarungan semacam ini yang terpenting adalah kemenangan walaupun harus menggunakan cara yang licik. Kemudian Satoshi memukul Ito dengan telak serta menyuruh Ito untuk menyerah. Namun tentu saja Ito tidak mau menyerah dan malah berhasil memukul telak Satoshi tepat di wajahnya. Ito lalu memegangi Satoshi dan terus memukulinya. Akan tetapi Satoshi menghentikan pukulan Ito dan menyuruhnya untuk membuka mata. Kemudian karena melihat ketangguhan serta kejujuran dari Ito, akhirnya Satoshi pun mengajaknya bertarung secara adil. Dan pertarungan tersebut pun terjadi. Terlihat pada pertarungan tersebut, mereka berdua bertarung cukup imbang. Namun karena melihat kegigihan dari Ito, Satoshi pun mengaku kalah. Dan di waktu bersamaan, Sagara pun datang. Yang mana Sagara langsung menyuruh anak buahnya untuk membantai Ito, karena Ito telah mengeroyok anak-anak Akehisa. Akan tetapi Satoshi langsung menghentikannya, karena Satoshi yakin bahwa Ito bukanlah orang yang menggunakan cara licik untuk bertarung. Melihat hal tersebut, Sagara pun ngompor-ngomporin murid-murid Akehisa dengan mengatakan kalau Satoshi ini lebih percaya Ito dibandingkan temannya sendiri. Lantas Satoshi yang sudah muak dengan kelakuan tengil dari Sagara, ia pun memutuskan untuk menyerahkan kepemimpinan sekolah Akehisa kepada Sagara.
Namun sebelum itu, Satoshi meminta Sagara untuk tidak membantai Ito, karena Satoshi yakin Ito bukanlah seorang pengecut. Namun Sagara tidak peduli karena sekarang ia adalah pemimpin sekolah Akehisa. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk membantai Ito. Melihat itu, Satoshi pun berusaha untuk menahannya. Lalu secara tiba-tiba Sagara memukul Satoshi menggunakan balok kayu yang langsung membuat Satoshi pingsan. Kemudian ketika mereka berdua sudah siuman, Satoshi mengucapkan selamat tinggal kepada Ito. Lalu beberapa saat kemudian Kyoko pun datang dan langsung mengajak Ito untuk pergi ke rumah sakit. Keesokan harinya Mitsuhashi pun kaget melihat Ito yang sudah dalam keadaan babak belur. Kemudian di atas sekolah Ito menceritakan kalau pelaku yang telah membantainya adalah anak-anak sekolah Akehisa. Lalu Ito menambahkan kalau ketua Akehisa yang baru adalah Sagara. Jelas saja Ito pun berambisi untuk balas dendam. Lalu ketika Ito akan pergi ke sekolah Akehisa, Mitsuhashi malah menyemangatinya serta menunjukkan kalau anak-anak sekolah Akehisa sedang menuju sekolah Nanko. お前には迷惑かけねえよ。伊藤。あ？頑張れ。 Kemudian sesampainya anak-anak Akehisa di sana, mereka pun langsung memanggil sambil meneriaki nama Ito dan Mitsuhashi. Lantas Ito pun langsung mengajak Mitsuhashi untuk menemui mereka. Akan tetapi Mitsuhashi yang menggokil malah memakai pakaian tempur dan mengatakan kalau dirinya bukan Mitsuhashi. Mitsuhashi. Boku wa Kendo bu no Tanaka desu. Beberapa saat kemudian para guru pun datang. Melihat akan terjadi kerusuhan, Bu Yamaguchi pun menyarankan untuk memanggil polisi. Namun salah seorang guru melarangnya karena jika sekolah Nanko berurusan dengan polisi lagi, maka reputasi sekolah akan turun, bahkan bisa dibubarkan. Dan pada akhirnya Ito pun menghampiri anak-anak Akehisa disusul dengan Riko dari belakang. Sebagai ketua OSIS, Riko pun mengancam akan secepatnya memanggil polisi jika anak-anak Akehisa tidak bubar. Kemudian Sagara pun muncul dan memberitahu maksud kedatangannya adalah untuk memberikan tagihan sebesar 3 juta yen kepada anak-anak sekolah Nanko. Yang mana Sagara menyuruh semua anak sekolah Nanko untuk patungan sebesar uang tersebut. Jika tidak membayar, maka sekolah Akehisa akan terus mengganggu anak-anak sekolah Nanko dimanapun dan kapanpun. Lalu saat ada anak Akehisa yang ingin menghampiri Riko, seketika itu juga Mitsuhashi yang masih menggokil pun datang dan langsung memukulnya. Kemudian Mitsuhashi mengajak Ito dan Riko pergi dari sana. Setelah berhasil kabur, Ito dan Mitsuhashi pun memutuskan untuk bersembunyi. Namun ternyata semua anak-anak Akehisa juga sedang mencari mereka. Tampak mereka semua membanjiri kota Chiba hanya untuk mencari Ito dan Mitsuhashi. Bahkan ketika Mitsuhashi dan Ito ingin bersembunyi di rumah Mitsuhashi, anak-anak Akehisa sudah ada di sana. Lalu ketika Mitsuhashi ingin melawan, ternyata ia sudah ditodong menggunakan sebilah pisau. Beberapa saat kemudian, bapaknya Mitsuhashi pun datang. Karena melihat banyak anak sekolah di sana, ia pun mengira mereka semua adalah teman Mitsuhashi. Di sini, bapaknya Mitsuhashi malah mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam untuk memakan onigiri bersama-sama. Namun ibu Mitsuhashi yang keluar mengatakan kalau anak muda zaman sekarang lebih suka makan pizza daripada onigiri. Karena hal itu, bapak dan ibu Mitsuhashi pun malah berdebat yang membuat mereka semua memutuskan untuk pergi. Singkat cerita, dengan keadaan yang masih ditodong pisau, Mitsuhashi dan Ito dibawa ke sebuah gudang kosong. Akan tetapi di sini Mitsuhashi dengan cepat berhasil merebut pisau tersebut dan membalikan keadaan. Lalu karena kesal, Mitsuhashi pun melempar pisau tersebut dan hampir mengenai salah satu dari mereka. Seketika itu juga semua orang di sana pun panik. Bahkan Ito pun tidak menyangka bahwa Mitsuhashi berani melakukan hal tersebut. Kemudian anak-anak Akehisa pun mengejar mereka berdua. Lalu Mitsuhashi dan Ito secara tiba-tiba menyalakan kembang api yang membuat mereka bisa kabur dari sana untuk kembali ke sekolah. Layaknya orang yang habis pulang berperang, tampak ketika sampai di sekolah, Mitsuhashi dan Ito disambut dengan meriah karena berhasil memancing mundur anak-anak Akehisa. Beberapa saat kemudian Kyoko dan Akemi beserta teman-temannya datang, yang mana mereka meminta pertanggungjawaban pada Mitsuhashi dan Ito karena teman mereka dipukuli dan dipalak oleh orang misterius. Dan orang misterius itu berkata kalau ia adalah suruhan Mitsuhashi dan Ito. Mendengar hal itu, jelas saja Mitsuhashi dan Ito pun bingung.
karena mereka berdua dari tadi pagi hanya dikejar-kejar oleh anak-anak Akehisa. やめな、明美。行くよ。京ちゃん。 Lalu ketika di perjalanan pulang, para warga tampak memandangi Mitsuashi dan Ito dengan pandangan yang tidak enak. Terlebih lagi, para warga di sana cenderung menjauhi Mitsuashi dan Ito ketika berpapasan. Akan tetapi ada salah seorang warga yang mendatangi serta memarahi mereka berdua karena telah memeras uang dari para warga. Mendengar itu, Mitsuashi pun sadar kalau ia dan Ito sudah dijebak. Tak lama, polisi pun datang dan langsung menciduk mereka berdua. Di malam harinya, tampak Riko dan ayahnya sedang berjalan pulang menuju rumah. Namun di tengah jalan, mereka dipalak oleh seseorang yang menyamar sebagai Mitsuashi dan Ito. Tanpa banyak bacot, Riko pun langsung membantainya dan menyeret mereka ke kantor polisi. Yang mana di kantor polisi tersebut, secara kebetulan juga ada Mitsuashi dan Ito di sana. Lalu karena pelaku pemerasan sudah tertangkap, alhasil Ito dan Mitsuashi pun dibebaskan saat itu juga. Keesokan harinya di sekolah, mereka sedang membicarakan tentang kelicikan Sagara yang telah merugikan sekolah Nanko. Setelah semua yang telah terjadi, Mitsuashi pun paham kalau Sagara hanya memprovokasi dirinya dan Ito saja agar ia dan Ito masuk ke dalam jebakan Sagara. Yang mana Sagara berniat untuk memancing Ito dan Mitsuashi agar segera datang menyerang sekolah Akehisa. Karena jika berperang di dalam sekolah Akehisa, maka polisi tidak akan ikut campur. Tentu saja Mitsuashi yang cerdas tidak akan mau kemakan jebakan dari Sagara. Kemudian ketika di depan kelas, Sagawa pun muncul. Yang mana ia sudah mengumpulkan uang dari teman-temannya untuk menyetorkannya ke sekolah Akehisa. Melihat itu, jelas saja Mitsuashi melarangnya dan akan secepatnya menyelesaikan masalah ini bersama Ito. Dengan perasaan sedih, kemudian Sagawa pun menegaskan bahwa dirinya akan tetap memberikan uang itu. Alasannya adalah karena dirinya dan anak-anak sekolah Nanko lainnya tidak sekuat Ito dan Mitsuashi. Selain itu, anak-anak sekolah Nanko juga tidak ingin melihat Mitsuashi dan Ito terluka karena menyelesaikan masalah ini. あんたらとは違うんだよ。毎日毎日怯えながら学校来たくねえ。金払わしてくれよ。それにこれ以上危ねえ目に遭わせたくねえんすよ。どう行くか。おうよ。 Setelah mendengar hal tersebut, Mitsuashi yang tadinya ogah berperang di sekolah Akehisa, ia dan Ito pun kini sepakat untuk memasuki sekolah Akehisa dan melawan mereka semua di sana. Kemudian Mitsuashi dan Ito mendatangi Imai untuk meminta bantuan. Awalnya Imai tampak jual mahal, namun ketika Mitsuashi memuji-muji ketampanan seorang Imai, Imai pun langsung setuju untuk membantu Mitsuashi. Tapi di sini Tanigawa memperingati Imai agar Imai tidak lagi berurusan dengan Mitsuashi, karena sebelumnya mereka berdua pernah dikerjai olehnya. Mitsuashi lalu mengarang dengan mengatakan kalau anak-anak Akehisa telah berani menghina Imai dengan menyebut kalau Imai ini hanyalah orang bodoh yang tidak terkenal di kalangan wanita. Mendengar hal itu, Imai pun marah dan bertekad untuk berperang melawan anak-anak Akehisa. Scene lalu berpindah. Tampak Sagawa sedang dipukuli oleh Sagara di sekolah Akehisa. Yang mana tujuan Sagawa datang ke sana adalah untuk memberikan uang tagihan yang diminta. Namun ketika di depan gerbang, uangnya sudah diambil oleh anak-anak Akehisa. Mendengar hal itu, Sagara pun tak peduli dan ia pun langsung membantai Sagawa. Akhirnya Mitsuashi dan kawan-kawan pun tiba di sekolah Akehisa. Melihat Sagawa yang sudah babak belur di sana, Mitsuashi dan kawan-kawan pun tidak terima dan langsung masuk ke sekolah Akehisa. 何回でもぶっ殺してやるぜ。すぐに取り返してきてやっからよ。やるしかねえだろ。 Sebelum masuk ke dalam, seperti biasa, Mitsuashi menyusun sebuah rencana. Yang mana ia menyuruh Ito, Imai, dan Tanigawa untuk masuk ke dalam melawan anak-anak Akehisa secara langsung. Sedangkan ia akan menyerang Sagawa dari belakang. Mendengar hal itu, lagi-lagi Tanigawa tidak setuju dan memperingati Imai untuk tidak terlibat. Karena ia menganggap Mitsuashi hanya memilih tugas yang paling mudah. Namun dengan gagahnya, Imai mengatakan kalau dirinya adalah pria yang berjuang di depan jujur dan adil. Melihat itu, dengan riang gembira Mitsuashi pun langsung tepuk tangan sambil menyemangati Imai. Kemudian mereka bertiga pun masuk ke dalam. Tampak di sana Sagara dan anak-anak Akehisa lainnya telah menunggu kedatangan mereka. Dan tawuran pun terjadi.
Tampak pada pertarungan tersebut, Ito bertujuan untuk mendekati dan membantai Sagara. Namun tentu saja hal itu tidaklah mudah karena jumlah anak-anak Akeisa terlalu banyak. Alhasil Ito dan Imai pun semakin terpojok. Namun secara mengejutkan, Riko beserta anak-anak sekolah Nanko pun datang. Alhasil dengan kedatangan Riko beserta anak-anak sekolah Nanko, kini tawuran berjalan cukup imbang. Riko-chan. みんな来たわよ。 Akan tetapi, karena banyaknya murid sekolah Akeisa di sana, Ito masih belum bisa mendekati Sagara. Beberapa saat kemudian, secara tidak diduga, anak sekolah Akeisa datang dengan menyeret Mitsuhashi yang sudah keok serta berlumuran darah. Mereka lalu membawanya ke hadapan Sagara. Lantas Sagara pun menanyakan siapa yang telah mengalahkan Mitsuhashi. Namun secara tiba-tiba, Mitsuhashi pun bangkit dan langsung memberikan pukulan andalannya yang membuat Sagara harus tumbang seketika. Buat kalian yang masih bingung, di sini Mitsuhashi lagi-lagi menggunakan cara licik dan cerdik agar bisa sampai di hadapan Sagara, yang mana ia melumuri wajahnya menggunakan kecap agar terlihat seperti darah. Kemudian ia pura-pura pingsan di suatu tempat agar dirinya ditemui oleh anak-anak Akeisa. Dan anak-anak Akeisa yang menemuinya pasti mengira bahwa Mitsuhashi telah kalah karena bersimbah darah. Berkat cara licik dan cerdik tersebut, Mitsuhashi berhasil mengalahkan Sagara hanya dengan satu pukulan saja. Lalu karena Mitsuhashi berhasil menumbangkan Sagara yang merupakan pemimpin Akeisa, itu berarti sekolah Akeisa berhasil dikalahkan di kandangnya sendiri. Kemudian Mitsuhashi meminta uang patungan anak-anak sekolah Nanko untuk dikembalikan. Dan pada akhirnya, walaupun dibantu oleh Imai dari sekolah Beni, sekolah Nanko resmi menjadi sekolah yang terkuat di kota Chiba karena telah mengalahkan sekolah Akeisa. Lalu sebelum pergi, Mitsuhashi dengan tegas mengatakan bahwa dirinya kini adalah orang terkuat di kota Chiba. Oi, Chiba saikyou da kana! Beberapa minggu kemudian setelah peristiwa tawuran sebelumnya, tampak Mitsuhashi dan Ito sangat senang karena hari-hari mereka kini menjadi damai. Namun beberapa saat kemudian, Riko dan Tanigawa datang, yang mana Tanigawa memberitahu kabar buruk kalau Imai telah dibantai oleh kelompok Yakuza dan saat ini Imai sedang dalam keadaan kritis. Dan film pun selesai. Oke, mungkin itu saja alur cerita film Kyokara Orewa episode 9. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. And see you next time.